sama mocha latte. Ya, bye Dona. Bye. Oke. Nggak pakai thank you kali ini, kita ngomongnya bye Dona. Kita bakal langsung masuk ke dalam game Miramar yang kita rematch kali ini di antara 16 tim yang bertanding. Akankah Zona dan juga arah pesawat menguntungkan kembali bagi tim-tim bertanding kali ini? Untungnya di last game, belum ada player yang tumbang. Jadi Belum ada. bisa dibilang fair. Kan Fair. ngulang lagi dengan keadaan netral lagi. Jadi nggak ada tim yang diuntungkan atau dirugikan. Semua setara lagi dari nol. Bener, tapi kalau misalnya bisa lo lihat di sini arah pesawatnya berubah nih Wolfie. Tadi kan dari arah Impala ke arah trailer park ya. Tapi Iya. sekarang dari atas ke arah Los Leones Iya, bawah. Torrejo Mada ke Los Leones. Yang Los Leones nggak ngaruh, sama aja. Nggak ngaruh. Mungkin agak ngaruh tuh yang tadi turun di daerah El Pozo, La Cobreria, itu agak jauh dikit nyambungnya. Tapi tim yang turun di Campo Militar, Torrejo Mada, Tierra Broncan, sekitarnya itu bakal lebih diuntungkan lagi. Karena mereka kali ini bakal nyampe langsung. Coba baik lagi ya, kita ngomong lebih diuntungkan, kurang diuntungkan. Nggak ada, itu netral sebenarnya kan random. Betul random. Tapi balik lagi ya, kira-kira apakah ada strategi yang berubah? Karena tadi kan habis remake juga. Tadi Iya. kan kayak kalau misalnya nggak salah Red Rocket turun di Impala ya. Iya, Di Red Rocket Los turun Leones Impala. ada 3, ada Onyx, ada Alter Ego, sama ada DG. Kira-kira bakalan sama atau enggak? Nggak Tapi bakal berubah sih menurut gue pribadi ya. ada yang tetap sama tapi ada yang berubah nih. Kalau lu lihat Red Rocket karena di bawah banget ya. Ya kan? Nyebar lebih jauh. Nyebar lebih jauh. Oh mungkin ngambil mobil kali dia. Ngambil mobil lalu dia nyambung ke Berta Paresa dan ternyata zonanya Berbeda juga. berbeda. Tadi kiri bawah, Kiri bawah sekarang kan ada atas. cuma Cera, sekarang Campo Militar masih aman. Hujan Pak. Eh, bagus dong Miramar hujan. Kaget gue studionya hujan tadi. Masa gue cerita ulang? Miramar tuh dulu sebenarnya Jangan. Irengel. Ulang lagi. Udah jangan. Udah. Aduh, lama-lama gue stres ya dengerin analisa sebuah map dari dulu tuh historicalnya kayak gimana Teori ya. Teori. Aduh, dan kalau kita lihat sendiri dari Bonafide yang sudah mengamankan 2 WWCD tadi di Irengel dan juga Vikendi. Betul, mereka dapetin 2 WWCD dan ini bisa dibilang cukup mengejutkan ya. BFD yang pada minggu ini performanya up and down. Kali ini mereka menemukan up and up. Dah, gila. WWCD, 2 Betul. kali gitu kan. Bisa jadi malah menambah lagi WWCD-nya sampai banyak. Nah itu dia, Gak karena kan menutup kemungkinan. mereka WWCD bukan terakhir, tapi di paling pertama, game kedua. Jadi mereka punya chance 4 game lagi, Masih ada lagi. untuk nambah poin WWCD ataupun yang nambah poin konsisten. Setuju sih. Tadi kalau nggak salah dari Onyx tetap masih di Los Leones. Dan tadi ada tim Warapi nggak apa ya? Lupa juga gue. Tapi by the way guys, di sini delay-nya lumayan cukup lama banget. Kayak 5 menitan lebih ya. Mungkin 5 menitan lebih Mungkin. dari delay-nya. Jadi untuk stream snipe stream gitu nggak snap mungkin. nggak bakalan bisa. Lu mau nyontek kayak gimana pun nggak bakalan bisa. Karena even gue yang ada di venue pun, gue nonton streamingannya pun itu delay juga Delay guys. banget. Dan juga ada wasit ya, Ada wasit Ada juga. wasit. Jadi pokoknya ini bakal tetap kita usahakan sefair bermain mungkin. sefair mungkin. Jadi tetap bakal sama seperti turnamen-turnamen sebelumnya. Coba bedanya ini mainnya dari rumah. Playing Iya. from home. Karena untuk menjaga kesehatan setiap staff, setiap pemain juga. Karena Betul. kesehatan mereka adalah hal yang Prioritas paling penting. utama. Betul. Jadi untuk yang nanya, ini di stream snipe gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin, Ada guys. delay. Ya, Nanti kalau ada yang dimain sama orang lain gimana? Nggak mungkin. Tidak Ada mungkin. wasit. betul. Jadi pokoknya segala sesuatunya ini kita akan usahakan yang terbaik lah ya. Betul. Terjamin lah sama kita ya. Terjamin. Teman-teman di rumah juga yang nonton mendingan udahlah nontonnya nggak usah nonton di tempat-tempat tongkrongan dulu gitu ya. Nonton aja di rumah bareng keluarga, ajakin teman-teman Iya. keluarga kalian juga, kakak, adik. Kalau Terus- mau ngobrol sama temen pakai voice call gitu Iya kan. bisa, atau mungkin mau Discordan bareng ya kan. Iya. Discord ya, bukan Discordan ya. Iya. Discordan bareng bisa Biar- sambil bahas. Misalnya mau ini apa namanya? Diskusi Diskusi analisa. online. Diskusi Iya. online ya kan. Sambil apa kan nonton, sambil pakai apa, voice call rame-rame. Gitu kayak seru Grup deh. call gitu kan. Nah, Terus gitu. nontonnya bareng-bareng, yuk kita mulai start 1, 2, 3 bareng-bareng. Kalau enggak nonton di rumahnya si Ucup misalnya ya kan. Nonton rumah Ucup yuk rame-rame nonton PMPL ya kan. Langsung nggak boleh dipakai layar rame-rame. TV. Iya sih. Nggak boleh Kan ini kalau rame-rame. tetanggaan. Jangan, Oh, Tel. jangan. Jangan, di rumah. Oh di rumah aja. Jadi kita bakal menjalani social distancing kali ini. Dan kita bakal lihat di sini ada sedikit
info dari Geek Deadmos dengan 44 kill, rank 13, 7.795 damage di rank 19 dan juga 9 headshot. Ini 9 headshotnya lumayan cukup banyak sih ya. Lumayan banyak, tapi killnya sih yang banyak banget. Dia 44 kill, ranking 13 pada kali ini. Dan dia tipis, dia dapat kill misalnya 2 lagi nih. Dia langsung naik ke top, maybe top 10. Dan mungkin, Oh iya ya betul. kan di game sebelumnya dia sempat dapetin 7 kill tuh. Kalau dia sampai bermain bagus lagi, mungkin bisa masuk ke dalam top 5. Pelan-pelan ya, bisa merangkak jadi. pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Kita bakal ngintip ke tim XCN yang lagi looting juga di La Cobreria pada kali ini. Dimana mereka nggak pernah pindah dari area La Cobreria. Mereka selalu turun di kota paling utara di Miramar. Dan mereka cukup nyaman. XCN pun mengalami peningkatan performa yang ngedrastis banget di minggu kedua kali ini. Minggu pertama memang bisa dibilang kurang maksimal permainan mereka. Tapi masuk ke minggu kedua mereka dapat WWCD pertama mereka. Tadi pun di game sebelumnya mereka main bagus, dapat nomor 2 ya di Wrangle game pertama. Benar, kayaknya sih performanya udah mulai membaik lagi akhirnya di akhir week 2 dan sudah memasuki week ketiga. Jadi mungkin seharusnya masih bakal ada kesempatan masuk ke 7 besar lagi. Karena kalau misalnya dilihat di top 7-nya baru diduduki sama Bigetron, Boom, Merarchy, Aura, Alter Ego, sama The Pillar Slayer yang kemarin dapetin 4 WWCD juga ya. Karena gue yakin, Cak, buat beberapa tim, mungkin weekly bonus itu bonus beneran. Bonus beneran. Tujuan utama mereka adalah kita lolos dulu ke top 16. Itu tuh buat motivasi sih ya. Jadi kalau misalnya lo dapat weekly, poinnya bagus, ditambah lagi mungkin nanti bakal dapat hadiah lagi ya kan. Hasil jeripayah. Betul, hasil jeripayah. Jadi ini lumayan cukup memotivasi kalian juga untuk melakukan yang terbaik di turnamen PMPL season 1 kali ini. Betul, karena uang per minggu lumayan. Mereka dapetin $4.000, $3.000, $2.250. Itu bukan jumlah uang kecil. Wah, bukan kecil lagi. $4.000 kalau kita hitung-hitung ya, itu kurang lebih 56 juta. 56 juta. Ya, udah gue hitung. Oh, udah. Cepet ya saya matematika. Omong kasar kalau kita bagi 4 ya, omong kasarnya ya. 56 juta ya? Ya, 6-7-an. 12 lah. Ya, dapat 11 lah, 11. 11, ditambah juga tapi harus tetap sesuai pajak. Tuh, kita bakal ada potong pajak mah harus tetap. Wajib, guys. Wajib. Jangan lupa untuk bayar pajak. Dan Lovre juga di sini masih cukup aman. Sisanya sih bakal menjadi permainan yang pasif kembali. Masih cukup looting-looting aja dulu di awal-awal ya. Apalagi tadi arah zonanya juga sebagian besar kan di arah atas ya. Itu udah banyak juga di atas ya. Jadi menurut gue gak terlalu PR lah lu untuk melakukan rotasi kembali nanti. Betul. Di belakang. Tadi BTR juga tinggal pindah 190 meter kali ini untuk menuju ke arah zona. Kita bakal ada tim Aero. Sudah mulai pergerakan tim NFT yang sudah naik ke atas high ground. Akankah mereka bertemu kali ini? Spray down dari seorang Spaoff menuju ke arah tim NFT. Di mana Spaoff kali ini malah yang kenok. Dibalas Sleepy juga tuh ditumbangkan pada kali ini. Spray down, orang yang ada bahkan 2 korban dari tim NFT. Sudah terpojok kali ini di dalam balik mobil mereka. Mereka masih bertahan, Mas Gaga bakal langsung melakukan flanking. Uzi dan tembak, Mas Gaga juga bakal tumbang kali ini, Cak. Wow, benar-benar permainan cukup sengit di awal game kali ini, di mana akhirnya dari player Aero masih cukup aman semuanya, sedangkan dari NFT udah mulai ke pojok ya, terpojok banget kali ini karena hanya menyisakan satu player aja. Di sana bakal coba untuk langsung ditembakkan aja mobil agar mereka tidak bisa kabur kali ini. Sedangkan dari Flippy masih coba untuk di revive dan berhasil. Liquid bakal coba untuk laju flash kali ini tapi gak bisa. Dan NFT menjadi tim pertama yang harus pulang ke arah lobby. Sedangkan dari Potato juga masih cukup aman. Iya, what happened to NFT? Game pertama mereka tusun, game ketiga mereka tusun, dan performa mereka pada hari ini kayak belum menemukan yang terbaik. Betul. Kalau dari tim Siren, The Jax sudah tumbangkan, tapi bakal terjadi juga dengan seorang Twizy yang kali ini tersumur ke arah tanah. 3 lawan 3 sementara masih aktif untuk kedua tim. Kita bakal ada dari Siren. Akankah mereka coba untuk bermain agresif atau mereka bakal bermain pasif aja? Karena mereka belum berhasil menumbangkan Twizy. Belum dipulangin ke arah lobby, baru di headshot dan tersungkur dong ke arah tanah. Twizy pun sudah di revive, bakal langsung melakukan healing. Dan seperti Siren yang akan back off menjauh dari compoundnya Louvre. Ya, karena mungkin kalau misal lu ngerasa gak yakin ya untuk kalau kita nggak bisa nih untuk kontes tim ini, kayaknya udah better lu tinggal aja ya. Sedangkan dari Siren tadi juga karena udah kehilangan satu sih, makanya dia mending mundur aja gitu. Betul, karena resiko kalau mereka maksa lagi 3 lawan 4. Dan malah jadi kehilangan ke semuanya, malah bahaya ya kan. Ada kemungkinan kehilangan semua karena kan mereka udah kalah posisi, mereka nge-rush, kalah anggota. Looting gue nggak tahu, kalau mereka lootingnya mungkin bagus banget, ada bom banyak, ada smoke banyak, mungkin beda cerita. Tapi kita bakal lihat dari tim DG mereka sudah secure high ground kali ini untuk berusaha tapping-tapping dan memotong rotasi dari beberapa tim lainnya. Dan dari DG masih ngatur juga posisinya, nggak mau terlalu banyak gerak kali ini, masih ngintip doang sekitar mereka, masih nge-hold di ujung zona. Betul, tapi ini bahaya nggak sih? Karena zonanya lumayan cukup jauh ya, hampir 1 kilometer kurang. Sedangkan di dalam circle tadi juga udah lumayan banyak banget tim yang udah mulai masuk.
Oke, dari Onyx sendiri di sini udah mulai mengetahui pergerakan dari tim Alter Ego di sana. Badru ya tadi yang lewat Iya, kalau nggak ada salah. Badru yang lewat. Tapi kita bakal lihat dari tim Onyx ya. Mereka pelan-pelan bisa menjaga ujung circle. BFD masih melakukan TB terhadap circle kedua kali tahan badan. Untuk langsung menyeberang ke circle kedua dan Bandage pun lagi diikat-ikat oleh semua player BFD. Oh, Avirlo kali ini malah yang ketangkap. Rotasi telah dari Onyx telah terbaca. Kita bakal lihat dari tim-tim lain. Akankah mereka coba untuk mencari poin-poin tambahan. Di nomor 10 juga lagi bertahan di jungler atau nggak salah itu Aerowolf. Dan ya. juga Langsung aja bakal di spray down di sini oleh Red Rocket yang berada jauh di ujung high ground. Ya betul high ground dan di sini. Tapi kalau misalnya dilihat dari setup position dilakukan Aerowolf, ini mau mencar, otomatis agak sedikit memberikan distraksi juga untuk Red Rocket kalau misalnya mau nge-spray mereka lagi ya. betul banget, dimana mereka menjaga posisi mereka di low ground dengan cekungan yang ada. Dan mereka bakal langsung pindah, nggak mau terlalu beresiko juga dari tim Aerowolf ya. Ya, betul. Mereka tahu bahwa ada yang di high ground ya kita pindah. Karena mereka di TPP emang high ground tuh punya advantage yang cukup berasa banget. Dibanding dengan FPP, orang di high ground masih agak sulit karena dia akan ketutup visionnya dengan batu-batuan dan juga cekungan yang ada. Benar, dan makanya kalau misalnya mereka mau pindah juga masih cukup aman ya. Dan kalau kita lihat kali ini dari IOG juga udah mulai melakukan rotasi aja. Banyak banget player-player yang udah mulai bergerak kali ini karena ini udah mulai memasuki zona 2 mau masuk ke zona ketiga. So pasti bakal ada lalu lalang yang terjadi dan di sisi lain dari Bonafide. On fire banget mendapatkan player dari tim Morph walaupun No Mercy udah harus ternyata No Mercy langsung di ini ya, langsung di end. Dan Iya, nggak bakal Bonafide lama ya dia. ya, Bonafide kalau lihat bener-bener on fire banget kali ini. Mungkin mereka ngincer WWCD-nya Ketiga. straight hat-trick bisa jadi. Mungkin banget. Karena kan baik lagi mereka juga performa lagi bagus banget hari ini. Mm-mm. WWCD mereka peroleh bukan WWCD yang tinggal nunggu. Mereka agresif, nyari kill, perang. Dan ya bisa dibilang mereka emang efektif banget sih pada 2 game pertama tadi ya. Ya, dan bisa dilihat juga di sini Bonafide dari Zulhak sendiri memang susah sih karena posisinya kan udah ketahuan sama Zabrol, sedangkan dia di luar zona jadi agak sedikit ketahan. Sedangkan 3 temannya untungnya udah nge-secure area lain ya kalau nggak salah. Betul, tapi kita bakal jadi Red kayaknya Rocky lagi berusaha muter-muter juga mencari posisi lawannya di mana, tapi sementara mereka bakal menjaga gudang dulu, menjaga posisi mereka. Dan di atas juga ada beberapa pegunungan yang mungkin bakal diisi oleh player-player tim Red Rocket. Memastikan bahwa nggak ada tim yang ngebokong mereka dari belakang. Ya, Karena ada EVOS yang cukup jauh dengan mereka, cuma masih satu area dengan sekitarnya tim Red Rocket sementara waktu ini. Kita juga baru mau masuki zona ketiga. Jadi tim-tim yang bermain masih cukup pasif, belum perang, dan emang masih jauh jarak mereka. oke. Kalau misalnya mau lihat zonanya di water treatment, ternyata di mana di sana cuman ada Danix. XCNs bakal enak banget di sana. Bonafide juga aman ternyata. Tadi cuma Zulhak aja yang tahan di belakang, tapi at least ada teman-temannya yang udah mulai masuk ke area high ground di dekat jalanan. Morph juga aman deket HDP soalnya dia ya. Betul, yang gue agak sayang Siren sih. Mereka tadi yang turun di WT. Harusnya mereka bisa mengambil beberapa bukit-bukit di WT sih. Cuma mereka udah keburu keluar. Sekarang mereka harus re-entry lagi masuk ke kota turunnya mereka. Betul. Dan sedangkan apalagi nih zonanya udah mulai sempit banget dan bakal langsung aja di spray dan dari Datmo ke sana di sana, tapi masih cukup aman juga karena ada sedikit low ground yang bisa menutupi angle dari Bigaton dan mereka bakal cukup aman juga untuk melakukan rotasi selanjutnya. Luka bakal juga dari Deathmosh bakal langsung mengganti tembakan dia menjadi mini dengan kali 4. Tapi harusnya BTR sudah aman karena sudah pindah posisi juga sebentar waktu. Tapi seperti mereka bakal turun di perbukitan. Kali ini mereka yang bakal perang dengan tim Geek. Ya, tapi Geek juga posisinya enak banget sih. Sedangkan dari Lover tadi mendapatkan player dari Siren. Geek sih nggak usah pindah kemana-mana ya. Di HDP kan ini? Ya, HDP Iya, ya. ini HDP HDP. dan ini bener-bener aman banget. Tadi Morph di area San Martin harusnya masih cukup aman. Sedangkan dari Siren udah kehilangan 2 playernya. Apa yang terjadi? Kenapa dia Dengan turun? Iya, mereka tadi Panik ya? bukan panik juga enggak, sih. ternyata Mereka ada tim bakal lain. stay ya. Mereka kita bakal dari tim Lover juga akan tembakin oleh seorang Ray 2000. Apakah bakal meledak mobilnya masih tembak, tapi mereka bakal langsung back off pelan-pelan. Karena tahu dengan kondisi mereka berdua, kalau sampai kenok mereka nih, udah susah banget dibantuin. Susah banget. Apalagi placement point juga penting. Ini masih ada 15 tim loh yang tersisa. Jadi menurut gue untuk kalau misal lu mati sekarang sih nggak bakal menguntungkan apapun, placement cuma 1 doang poinnya. Agak disayangkan jadi ya. Agak disayangkan apalagi belum mendapatkan kill point tambahan, jadi menurut gue bakal berat banget. Jadi mungkin boleh main sedikit defensif aja nggak apa-apa, yang penting
poinnya bisa dapetin poin yang maksimal ya. Betul, dan bakal juga kalian dari pergerakan tim Lovre pelan-pelan bakal menuju ke arah zona di mana beberapa tim sudah menjaga juga ujung-ujung zonanya seperti tim Red tinggal maju dikit nyebrang jalan mereka sudah masuk zona dan ada tim Lovre yang akhirnya mengambil sisi jauh, ambil bagian utara dari zonanya untuk masuk. Betul. Waduh, dan kita lihat di sini perbukitan IOG di depannya juga ada tim berapa tadi? Tadi di depannya ada, di Dranix. belakangnya ada. Di belakangnya tim Dranix dan juga belakangnya itu XCN. Action. Oh iya, iya. Sekarang kita bisa ngapalin di warna ya. Warna doang, udah hafal gua. Oke, gue hafalnya yang abu-abu semua. Dan ternyata dari tim Lovre juga berhasil mendapatkan tim Siren. Ini Siren berarti tersisa satu harusnya. Iya, last man standing dari tim Siren kita bakal lihat apakah mereka bisa mencari beberapa placement point. Kita bakal dari tim DG bakal maju, bakal bertemukah mereka dengan tim Red yang sudah mengisi gudang terlebih dahulu. Yes, mereka bakal tabrakan kali tim DG. Sudah mengirim satu player mereka untuk maju ke arah Red, tapi Red sudah mengisi compound terlebih dahulu. Dari tim DG langsung memberikan covering fire itu seorang trik dari jarak jauh untuk menghentikan pergerakan dari tim-tim Red depan dia. Zona pun sudah kepental kembali ke arah kanan, ke arah bukit-bukit WT kali ini. Bisa lihat di sini. Ini bakal menjadi perebutan kompon juga tentunya. Tapi dari sisi DG masih coba untuk mencari coveran tapi terkena damage dari granat yang lumayan sakit banget. Dari Red Race bakal coba untuk melakukan ending ya. Tadi bakal coba untuk di finish tapi masih coba cari-cari aja. Betul, bakal dari Kings juga bakal tapping-tapping ke arah tim DG. Turner cukup sekarat, sementara waktu Turner bakal ditumbangkan langsung oleh seorang Kings. 4 lawan 2 akan rush kembali, kali ini mobil bakal digerakkan Red Face. Bakal ngejar ke arah tim DG yang tinggal menyisakan 2 player mereka. Semua kendaraan langsung digerakkan, akan maju ke arah tim DG yang bakal langsung kabur meninggalkan teman yang sudah kenok kali ini. Di belakang mereka juga masih ada tim Aero Wolf yang mulai mengintai pergerakan tim DG. Playdown dari seorang Red Face bakal menuju ke arah DG. Dimana mereka ada tumbang dan Siren pun dipulangkan posisi 15 pada game kali ini. Wah, benar-benar udah mulai dengan serangan yang sangat-sangat sengit kali ini dari Kings. Bakal sedikit maju ke depan di mana di depannya udah ada tim Arrow dan juga tim DG tapi terlalu berbahaya. Rocky juga udah mulai knockdown di sana. Misalkan 2 player aja dari Red King. Bakal coba untuk melakukan setup smoke juga di mana di Arrow juga bakal sedikit buying time ya. Karena kalau nggak salah tadi tengah-tengahnya ada DG deh. Iya, DG udah habis sekarang. Oh udah habis ya? Bakal langsung jadi perang dengan tim Red. Tapi tim Red ini bakal sedikit sulit untuk menghadapi lawan mereka. Di lain sisi bakal dari Omega diberikan satu tembakan ke arah Ivory. Ivory pun langsung dipulangkan tapi dicuri killnya oleh tim Lovre. Yang kena Yoge yang nge-kill Lovre. Nah ini agak nyesek ya. Berarti kan dalam kondisi yang rame banget sih. Ini bakalan susah banget sih. Emang kalau nggak lu langsung finish bakal berbahaya. Dan Ludens juga harus tersungkur di sana. Peperangan cukup sengit banget dan ada tembakan balasan juga deh kali ini. IOG bahkan berhasil mendapatkan explosion terhadap tim Bonafide. Nick udah mulai tersungkur di sana dan lumayan cukup jauh tapi masih cukup ada space melakukan reviving dulu. Betul, kita bakal juga dari tim Aero Wolf langsung melakukan setup smoke untuk maju pelan-pelan menuju ke arah zona di mana depan mereka Onyx sudah menunggu di ujung zona. Cuma mereka pincang parah banget. Red dan juga Onyx sama-sama pincang dalam kondisi yang sama. Tapi dari game kali ini GFM tumbang di posisi ke-13. Padahal zona mereka tadi cukup enak ya. Zonanya enak, cuma posisinya terjepit. Ini udah mulai ramai banget ya. Jadi otomatis bakal sedikit kesulitan pastinya di mana tadi Red Face juga di sana. Di depannya masih belum kelihatan udah mulai mendengar suara bagi. Bakal coba untuk pindah tapi masih cukup aman, ada sedikit lengkungan yang bisa menyelamatkannya. Sedangkan dari Potete udah mulai terkena beberapa damage dari Onyx kali ini yang udah mengetahui pergerakan dari Arrow. Hampir saja ada smoke yang bisa mengamankan. Onyx juga harus fokus ke dua sisi sih. Alien Tempur belum terlihat, dia langsung melakukan flanking dari sisi luar circle. Kali ini kita bakal lihat apakah Alien Tempur bakal menemukan seorang Copinly yang berada di balik smoke sementara waktu ini. Nick pun lagi berusaha revive, KP pun belum melakukan healing sama sekali. Kita bakal Aero Wolf, bakal diberikan seorang Copinly kali ini. Tersungkur ke arah tanah, tinggal memisahkan 2 player Onyx yang masih lumayan sekarat, belum melakukan healing dan bakal langsung menggunakan persepsi mereka. Nick tertumbang dan langsung dipulangkan juga ke arah lobby oleh seorang Alien Tempur. Dan langsung dapatkan tambahan 2 poin kill. Ya, nggak bisa sih posisinya benar-benar lu tersandwich dari kedua tim dan dari Red Face dengan posisi yang sangat-sangat bagus tapi tadi terkena damage tambahan juga. Dan di sini menjadi pertarungan yang lumayan cukup sengit tapi kalau kita lihat ya dari posisi Red Rocket enak, 4 rosternya masih aman. Dari Arrow agak sedikit kejepit juga di bawah. Ini kalau misalnya zonanya sedikit mengarah ke kiri pasti bakal semakin susah. Tapi dari Red Rocket juga terkena damage dari tim Dranix menjadi third party di sana dan arah zonanya ternyata harus membuat mereka semua pindah. Betul banget, EVOS bakal sangat diuntungkan dengan zona kali ini menuju ke arah open field. Beberapa tim sudah menemukan posisi yang cukup enak dan Red tinggal maju dikit lagi. Tapi di depan mereka cukup banyak cekungan dapat digunakan untuk cover. Dranix juga enak banget di ujung zona memiliki satu dari 2 komponen yang tersedia dalam satu kali ini. Wah bisa lihat ya ini satu persatu udah mulai bakal maju. Tapi dari Red Rocket harusnya masih aman. Aerolf lagi-lagi bakalan susah sih untuk masuk ke dalam zona.
agak sedikit PR. Dranix harusnya masih aman gak sih Dranix di dalam ya? Masih aman. Di luar ya? Mereka di ujung zona, di ujung. Oh, di ujung Aman di zona. ujung. Oke. Dan masih dengan posisi yang sama, IOG juga harus sedikit maju ke depan, di mana di depannya udah ada Bonafide dan juga Alter Ego. Kali ini dari IOG berhasil menculik satu player dari XCN, ternyata XCN last man standing-nya ternyata harus dieliminasi tadi. Bakal dari tim IOG pelan-pelan maju merangkak ke arah zona. Zulhak yang di spray down belum kena targetnya. Kita bakal lihat dari Zulhak. Akankah dia maju mencari korban tambahan? Dari BFD pun rewind. Akan kena berapa peluru tapi Zora sudah kenok. Rocky juga kenok. Kita bakal lihat Alien Tempur disungkurkan juga. Kali ini kita bakal lihat perang terjadi di semua sisi map. Karena zona udah sakit banget. Udah gak ada mau TB di zona lagi. Mereka bakal langsung terpaksa maju pelan-pelan ke arah zonanya. Dari tim Alter Ego juga masih menahan di ujung zona. Mereka tahu bahwa di sekitar mereka masih banyak banget tim yang akan coba rebutin zona di arah mereka. Oke, dan semakin ramai di pinggiran circle-nya kali ini dari Hands juga udah mengetahui posisi dari masing-masing tim. Water treatment menjadi poin dari teman-teman player lainnya, tentunya di sini pasti bakal semakin ramai. Masalahnya ini tuh airnya kayak nukik ya, jadi ada high ground, low ground, dan gak ada compound sama sekali. Jadi menurut gue bakal susah banget sih, kecuali lu punya kendaraan dan bakal dilemparkan aja granat. Belum mengenai sasaran tapi udah mulai ketahui posisi bakal langsung aja disungkurkan di salah satu player juga dari Team Morp. Harus kembalikan ke arah lobby. Iya, kita bakal dari IOG juga bakal maju ke atas, mungkin mendekati ke arah tim Alter Ego yang menunggu di low ground. Badrus sudah kenok kali ini, tinggal misalkan 3 lagi yang masih aktif. Kita bakal Badrus seperti bakal di steal kill oleh tim Dranix, lumayan sekarat ya kan, dan Smith pun harus melakukan healing terlebih dahulu. Spray down ke arah seorang Heroes, dan seperti Heroes bakal ikut tumbang juga sementara waktu, dan dia cukup terbuka dari arah tim Dranix kali ini. Dan BTR juga mengalami kesulitan untuk masuk dalam zona. Alter Ego hanya misalkan 2 player mereka yang aktif. Badrus lumayan low, kita bakal lihat dimajukan juga oleh seorang Rancid, tapi Smith dengan sangat baik memotong pergerakan seorang Rancid, bakal langsung di end ke arah lobby. Yes. Dan misalkan 7 tim aja kali ini juga masih Smith harus sedikit maju ke depan karena DPS-nya udah mulai bakal sakit banget. Sama-sama balapan sih ini untuk masuk ke dalam zona, dan setup smoke bakal dilakukan. Hands juga masih cukup aman merevive temannya dari IOG di balik smoke yang mengamankan posisi juga. Sedangkan dari Zuxi di sini bakalan sedikit maju ke depan, di mana udah ada tim Dranix juga di sana yang cukup aman. Oh, ini bakal jadi pertarungannya semakin sengit kembali. Zonanya ternyata juga bukan di arah mereka. Betul, kita bakal lihat ini apakah dari seorang Luxi dapat men-take over area dari tim Dranix yang berada di ujung zona. 35 detik waktu sebelum zona bakal bergerak. Luxi bakal tembak juga, pintunya seperti bakal dipecahin, tapi Luxi belum ketahuan posisinya kali ini. Yap, bakal coba dilemparkan granat aja sama Crazen sini. Apakah sama-sama mengenai sasaran? 2 granat dari masing-masing player sama-sama dilemparkan, tapi belum mengenai sasaran siapapun. Crazen masih coba untuk mempertahankan area tangganya untuk tidak dipush oleh tim Bigatron kali ini. Dan granat di mana-mana sudah mulai memporak-porandakan tim dari Dranix. Ini bakal semakin sengit. Oh, Pelan-pelan dari posisi, kita bakal dari Zuxi sepertinya tahu posisi dari tim Dranix. Ucup arah di atas itu kita lihat Luxi. Juga Zuxi pelan-pelan mengitari compoundnya. Dari sisi luar kita bakal Dranix sudah datang 4 anggota mereka. Zona akan bergerak, ini bukan zona yang lu pengen TB lagi. Mereka bakal langsung pindah juga sekarang juga kali ini. Evos masih duduk manis di tengah-tengah circle, tinggal menunggu pergerakan tim lain. benar banget. Sedangkan dari Dranix juga di sini bakal coba untuk sedikit pindah ya. Ternyata malah mereka yang udah mulai terpukul mundur kali ini dari Zuxi. Masih mencoba untuk mencari di mana letak teman-teman Dranix, ternyata udah mulai pindah, dan Aerolf harus tereliminasi kali ini. Berbanget oleh VSS seorang Fox barusannya. Yep. Dari tim Alter Ego mereka tinggal 2 anggota, mereka masih aktif, tapi kita bakal zona bergerak mulai menghimpit tim-tim yang berada di ujung zona, termasuk BTR Dranix juga sudah masuk pelan-pelan, dan kita bakal IOG bakal langsung terobos ke kali ini. Mereka lagi ragu, Crazen ditumbangkan, tinggal 3 yang masih aktif, 3 lawan 2, 2 lawan 2 kali ini Luxi, bukan 2 anggota tim Dranix. Mereka seperti bakal coba untuk men-take over compound ataupun area yang dimiliki oleh tim Dranix. Kali ini Lizer tadi udah ketahuan dikit oleh Luxi, cuma belum terlihat dari pandangan seorang. Yes, dari Luxi juga di sini karena harus fokus ke 2 angle yang berbeda dari Alter Ego. Di sana juga udah mulai tipis banget tapi masih cukup aman. Sedangkan di sebelah kanannya juga ada tim Dranix kali ini. Dan ini kayak gambling ya, lu mau pilih yang mana dulu. Dan Mozart juga berhasil di knockdown kan, di sana pertarungan cukup sengit di sini. Oh, 2 player dari Bigatron berhasil nge-take down 1
squad dari Dranix. 2 lawan 4. Gila Face sih. to face dimenangkan Face to oleh face. tim Bigetron. Inilah kekuatan Tachibana Betul Pak, bersaudara memang Pak. kali ini. Tapi kita bakal lihat apakah BTR dapat menembus kembali lebih dalam ke arah circle di mana Eva sudah menunggu terlebih dahulu di dalam circle dengan sangat-sangat nyaman. IOG pun sudah kena beberapa anggota mereka. Smith bakal langsung melakukan full boost juga, bakal berlari sudah mendekat ke arah posisi BTR tapi ketahuan kali Smith langsung tersungkur ke arah tangan tinggal menyisakan seorang Hands yang ada di ujung-ujung zona kali ini menahan posisi. Yes, dan dari Luxy juga bakal coba untuk melakukan sedikit perpindahan aja. Ini ya lumayan sih, dari baginya bisa digunakan Cover. untuk cover, jadi barricade juga untuk tim-tim lain enggak kelihatan. Tapi kalau lihat di sini ada IOG Gangsta yang cukup nyaman sendirian. Ini kayak tinggal nungguin aja nih tim-tim lain perang dulu. Jangan lu lihat ya, tempat dari EVOS bagus banget. Cuma satu-satunya kompon yang ada di tengah-tengah dan mereka menguasai seluruh kompon yang ada di sana. Betul banget, mereka tinggal menunggu aja. Kita bakal lihat dari satu anggota EVOS, Zekin sudah knock oleh Zuxi kali. Kita bakal lihat apakah bakal dimajuin, masih ditahan juga sementara waktu. Zuxi masih mencari celah dalam pertahanan, Zekin sudah dipulangkan ke arah lobby. Dicuri kembali killnya oleh Lovre yang sudah memiliki 10 kill pada game kali ini. Wow, walaupun hanya menyisakan 2 player aja, tapi mereka masih bisa on fire kali ini dari Luxy yang masih nggak mau mengindahkan pandangannya di arah Alter Ego, dan di sana Lovre terlalu open. Dia nggak menyadari keberadaan Luxy yang berada di sebelah kiri tadi ya. Dan benar-benar kill tambahan ditambahkan oleh Luxy di sini masih dengan angle yang sama. Dia harus membagi 3 angle terhadap Alter Ego, EVOS ataupun Gangsta di sana yang belum membuka posisi sama sekali. Betul banget, kita bakal lihat 2 lawan 2 lawan 2 lawan 1 kali ini. Tapi EVOS sudah berhasil nge-revive juga seorang KZ. Mereka berada di tempat yang paling enak di tengah-tengah zona, tengah-tengah compound. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Dari IOG, last man standing, mereka akan coba bertahan. Mungkin mendapatkan placement tertinggi sementara waktu ini. Smoke dilempar, IOG pun ketahuan mati oleh zona. Kurang kuat deh healingnya kali ini. Iya, karena ya better lu mati zona juga sih, karena daripada lu maju, ya udah lebih ke pasar sama zona ya. Tapi di sini berarti menjadi pertarungan yang lumayan cukup sedikit sulit karena 3-2-2. Sedangkan dari EVOS kayak cuman tinggal nunggu timing aja, tapi dari Bigetron udah mulai maju satu persatu di sana. Harusnya dari EXE juga udah menyadari keberadaan 2 Tachibana bersaudara di sini. Dari Luxy masih mencoba untuk mencari informasi. Belum terlihat through the smoke sudah dilakukan juga menggunakan MK loh. Iya, dia pakai MK dibikin auto kali ini. Yes, ini bakal perih banget pasti tentunya damage yang diberikan. Zuxi udah mulai ngebuka tembakan, otomatis posisinya udah mulai ketahuan. KZ di sana tidak menyadari adanya keberadaan Luxy di depannya persis banget. Harusnya dari Luxy kelihatan sih posisi dari KZ, dan KZ juga di sini masih dengan posisi yang sama. Foxnya udah mulai tumbang, misalkan 2 player aja dari EVOS. Tumbang Harus EVOS pada tumbang game kali justru ini. di tempat yang nyaman loh padahal. Alter Ego malah bertahan sampai nomor 2 pada kali ini. Kita bakal lihat apakah mereka dapat berperang dengan tim BTR yang dengan 2 anggota mereka sepertinya akan coba merebut WWCD. Smoke dilempar, Zuxi bakal nembahin circle dikit, smoke belum pop. Di sini kita bakal, apakah mereka bakal maju? Smoke sudah harusnya pecah kali ini. Luxy ketahuan tapi nutup angle. Luxy yang sekarat banget dan gue nggak tahu dia punya healing atau enggak. Ya. Oh, udah punya healing, dia punya Udah punya healing. hilang tadi, harusnya masih bisa ini ya, apa looting dulu dari EVOS. Cuma masalahnya dari Alter Ego tinggal nungguin aja pergerakan dari Bigetron, tapi itu semua yang dilakukan oleh Bigetron juga lumayan cukup menutupi angle mereka. Otomatis dari Alter Ego bakal sedikit kesulitan untuk nerka-nerka di mana kiranya pergerakan dari Bigetron. Tapi mereka lebih diuntungkan secara zona. Mereka masuk ke arah zona, sedangkan BTR harus keluar dan maju ke depan. Mereka harus coba knock 1 player aja kali ini. Trading dengan tim Alter Ego dan pas banget. Pas banget. Ini yang mereka cari kan. Kita bakal Alter Ego bakal langsung rush oleh 2 anggota BTR. Spray down BTR. Bakal mensecure WWCD mereka dengan kondisi 2 orang aja pada kali ini. Wah gila sih, sesuai prediksi dari Bigetron mengamankan Miramarnya lagi kali ini. Wah gila Lagi. Wah, gue speechless sih. Dua player doang, lu lihat ini, emang ini 2 bocil